untuk berdoa setiap hari. Setiap hari Rasulullah selalu berdoa 4 ini. Yang pertama doa Rasulullah itu Allahumma inna nas'aluka salamatan. Tolong kemanapun yang dipikirkan selamat dulu di dalam beragama. Kalau Anda kerja, kalau Anda nikah, kalau Anda mau cari menantu, kalau Anda mau kemana saja, yang dipikirkan pertama adalah agama. Jelas? Anda kerja tapi nggak beli sholat, maka walaupun gaji 1 miliar, nggak ada artinya sama sekali. Betul? Maka yang penting selamat dalam beragama. Dalam rangka selamat beragama ini saya ceritakan panjang ya, nanti para nabi dulu pengorbanannya luar biasa. Ben selamat di dalam beragama sampai Nabi Ibrahim rela untuk dibakar. Betul? Nabi Musa sampai dikejar sampai di laut. Itu pun juga harusnya tenggelam, tetapi Allah selamatkan. Dalam rangka apa? Biar selamat di dalam beragama. Nabi Muhammad SAW dalam rangka selamat dalam beragama sampai dikejar, lari ke Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Akhirnya ditemani Abu Bakar, karena kita selamat dalam beragama, sampai diturunkan ayat la tahzan innallaha qul wallahu bismika Allahumma ya Allahumma ini a'udzubika min al-khubusi pipis no jenenge la tahzan innallaha ma'ana. Kalau sudah bersama dengan Allah, maka nggak usah takut, jangan sedih, jangan khawatir, karena kamu nanti sudah bersama Allah, selamat. Maka yang pertama dipikirkan adalah selamat dalam beragama. Sampai-sampai Nabi Yusuf alaihissalam sudah jelas mau diperkosa. Oleh siapa yang perkosa? Saya tanya, Zulaikha itu ada enggak di dalam Al-Quran? Disebut enggak dalam Al-Quran? Enggak ada. Di hadis disebut enggak? Enggak. Karena Zulaikha itu nanti saya akan cukup waktunya. Tapi Nabi Yusuf apa katanya? Saya lebih senang di penjara daripada melayani dia. Kalau hidupnya saya, wow, gila. Dalam rangka selamat dalam beragama. MC-nya mana ini? Ya. Akan kita bahas dulu salamatan fitin, yang kedua nanti wa'afiatan, yang ketiga waziyadatan, yang keempat wabarakatan. Nah, 4 ini saya bahas sampai jam 4 nanti ya. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam? Tolong diperhatikan baik-baik. Tuh. Sudah fokus? Sudah. Jadi kelelap tidurnya waktu? Kalau daun warnanya apa? Rumput warnanya apa? Kulit semangka warnanya apa? Kacang masih mentah warnanya apa? Kelapa masih muda warnanya apa? Rumput warnanya apa? Jadi jerapah makannya sudah pernah lihat jerapah? Jerapah itu lehernya sama kakinya panjang mana? Lehernya panjang, kakinya pendek, kok makannya rumput?
menyiksa binatang. Sejak kapan ada jerapah makan rumput? Jadi jerapahnya kau tadi rumput. Tidak, Fon. Sekarang semua yang punya handphone dibuka surat Yusuf ayat 31. Tidak ada sinyal. Munyer, sinyal apa sinyal munyer ini? Provider apa yang dasi? Ayat pira? Tidak ada yang dapat sinyal sama sekali. Tidak ada. Mbak Yanti dapat. Pelan-pelan, diperhatikan baik-baik. Ini penting untuk saya sampai. Pokoknya ngajar saya harus jangan sampai masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kanan lagi, belum masuk udah keluar lagi. Jangan sampai asal pengajian diingat cuma makanannya. Ini serius, yang di depan tadi di belakang udah baru setengah jam udah bilahi pe. Apalagi dapur sandaran langsung bismika Allah. Mundur terus. Pikir atau berdoa atau berzikir. Tak memproduksi aqua. Jas. Bisa glutuk dimakan ular. Orang kena produksi. Tidur yang ibadah itu hanya walet. Kalau jadi walet kok tidur ibadah, karena ilernya mahal. Ilernya walet itu 1 kilo 16 juta per kilo. Nah ilermu piro? Rapayu kok ngiler. Ngono wis arep metu iman-iman. Sudah ketemu? Surat Yusuf ayat 31 dibaca pelan-pelan. Inilah Yusuf. Kata Yusuf, saya lebih senang di penjara daripada saya harus berbuat maksiat karena salah mata ini. Ayat dibaca pelan-pelan. Saya senang bahas materi ini. Kalau ada web sini ditulis ada tulisan kayak Adi Dayat ya. Biar kita ngajinya tidak hanya sholawatan, jelas yang bawah di Rasulullah pun juga berselawat pada kita. Ini semuanya pada kita, tapi jangan hanya dipakai ilmunya. Ayo dibaca. Ayo MC-nya baca, kamu makan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Cek ya. Jangan kemana-mana, saya kembali setelah ganti baterai. Saya baca Mbak Nima. Cek tes asam urat, gula darah, tes cek 200 juta, cek 500, cek Sudah bisa Mbak Nima. Saya baca tes langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna
أخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن هاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم صدق الله العظيم. Dibaca pelan-pelan, saya bacakan, saya pahamkan tafsirnya untuk menerangkan nanti satu ayat lagi setelah ini supaya kita mengambil pelajaran dari sini. Karena banyak masalah di Indonesia, utamanya teman-teman PMI itu masalah ini. Ini urusannya sahabat. Sahabat ini tidak terkendali. Halo. Ya. Berapa banyak? Berapa banyak orang yang tidak amanah karena sahabat? Dikirimin uang malah karena sahabat dia kawin lagi. Ada nggak seperti itu? Ya itu orangnya yang jawab. Iya. Kita pelan-pelan terjemahnya diperhatikan supaya setiap orang membaca Quran wal Quran laka min talil Quran wal Quran yalanahu. Berapa banyak orang baca Quran malah melaknatnya karena kita tidak memahami. Ada 5 kewajiban orang Islam terhadap Al-Quran. Ada berapa? 5. 1. Membaca. Maka orang Islam nggak pernah baca Quran, dia keluar dari keislaman. Setiap hari harus mau baca Quran. Minimal dalam sholat mesti ada bacaan Quran. Sampai Nabi nyatakan rumah yang nggak pernah dibaca Quran itu seperti kuburan. Maka rumah-rumah kita di Indonesia kalau nggak pernah ada bacaan Quran jangan ditulis rumah. Ini ditulis kuburannya siapa, kuburannya siapa. Ini adalah makam Bodia, ini makam Mbak Yanti, ini makamnya siapa, ya? Karena nggak pernah ada anggur. 2. Tidak cukup membaca, jangan kemana-mana. Besok lagi kalau memang suka pipis, duduknya jangan di tengah. Itu hanya pipis. Jangan lagi ngomong, mana mau lihat Iya, kalau kena balik pergi mlakunya wis rada ini. Pokoknya saya harus beda dengan yang lain. Kalau ngaji sama saya harus Terakhir nanti akan saya cek siapa yang biasa ikut kajian sama saya. Saya itu mohon maaf untuk Hongkong itu saya selesai di tengah-tengah. Mohon maaf, ini komitmen. Saya itu serius. Seandainya pagi ini saya dipanggil Prabowo pun saya tidak mau. Demi teman-teman PMI saya nggak mau dipanggil Prabowo. Namanya Wijayanto. Satu, membaca. 2, memahami. Sampai kita baca Quran tapi nggak paham. Kalau hanya baca tapi nggak paham, hanya dapat hadiah tapi nggak dapat hidayah. Hanya dapat pahala tapi nggak dapat tunjuk. Pahalanya dapat tapi nggak dapat petunjuk. Maka memahami. Setelah menghafami, menghafal. Kalau bisa, tiap hari kita nambah hafalan Quran. Ditarget syukur pulang dari
Hongkong hafal 1 juz. Sekarang berapa juz? 3 juz saja. Jangan sampai sudah jadi orang Islam umurnya 30 tahun hafalannya cuma trikul. Tambah 1 ijazah. Ina ya. Apalagi nanti para suami, para laki jangan beraninya ngimami cuma dulu sama asar ya. Setelah dia menghafal, yang keempat mengamal. Quran itu diamalkan. Apa jangan kemana-mana, masih ada yang tipis. Ini ya balik tipis. Ya Pak, tidak hanya mengamalkan tapi mengajar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya orang yang belajar dan mengajarkan. Sekarang ini belajar, besok harus mengajar. Sekarang belajar, besok ngajar kepada anaknya, istrinya, suaminya, keluarganya, kerabatnya. Maka sekarang semuanya jadi murid, besok pulang dari sini semua jadi ustadzah semua. Ustadzah untuk siapa? Keluarga. Ustadzah untuk siapa? Untuk teman-teman. Orang yang belajar dan mengajar. Kalau sudah belajar terus ulang lagi tuh. Ada 5 kewajiban dalam Al-Quran. 1 Memahami. 3 4 5. Maka tolong diperhatikan, ayat ini sudah dibaca, harus kita paham. Sekarang artinya supaya kita paham, sebelum kita bongkar-bongkar pemaknannya banyak sekali ya Allah. Sebenarnya ayat yang malah ngitung pemaknannya selama tas tolong Masya Allah. Disini apa? Urusan makan siang nanti dulu, ini makan dulu nak. Bapak boleh ayat rane sinyal mau boleh Rasanya ngantuk sudah ketemu rasanya enak. Ya kan, sudah ketemu rasanya ngantuk. Sudah fokus? Sekali lagi nanti akan ketahuan yang biasa ngaji sama saya. Tangan kanan diangkat semuanya. Ayo gerakan ini standar. Ayo gerakan. Masih orang tahu jadi kesana dia. Aku nang TV. Dari sufi, jatuh ada kekuatan kencang. Kencang kayak refleks jangan dikit. Biar nggak terima, biar nggak parkir, nggak semua lihat saya. Ikuti saya lagi, kamu lagi, pegang dagu. Jangan
suruh pegang apa? Suruh pegang apa? Ini dagu apa tidak? Lah kok gini tuh? Bunyi berita. Tidak kok. Sudah mulai fokus. Sekarang kita memahami Al-Quran. Perhatikan baik-baik. Yusuf ayat 31. Mau baca Quran orang boleh panganan. Ya sudah dibacakan terjemahnya. Maka ketika dia Terjemahannya, maka ketika istri Al-Aziz mendengar cercaan Kenapa ayat ini disebut dengan istri Al-Aziz? Padahal siapa yang memperkosa Yusuf itu siapa namanya? Zulaikha. Tapi tidak satu ayat pun dalam Al-Quran disebut namanya. Gak ada. Di Al-Quran tidak ada nama Zulaikha disebut. Dua, di hadis pun juga tidak ada. Kok tahu namanya Zulaikha? Siapa tahu namanya Yanti apa siapa itu? Zulaikha teman saya itu. Kenapa? Karena ada dua. Ada berapa? Begitu kata ahli tafsir. Kata ulama, satu, Allah hargai, Allah muliakan Zulaikha karena Zulaikha walaupun dia berbuat jahat tapi masih punya rasa malu. Kenapa punya rasa malu? Karena ketika mau memperkosa Yusuf, pintu-pintu dikunci, gorden ditutup, CCTV dimatiin, kamera semuanya. Beda dengan orang Indonesia, berbuat seperti itu malah direkam, dibikin video. Setelah itu di-upload. Setelah di-upload dikasih link. Setelah link diviralkan, itu pun ada, bukan hanya ada situsnya, dibikin situsnya www, biasanya www. www gak roh. www gombal. Di Indonesia ada orang berbuat begitu malah konferensi pers, mengundang wartawan, malah menyebutkan semuanya. Maka hati-hati, 3 orang, 3 golongan, siksanya tidak hanya di akhirat, di dunia pun dia akan dapatkan. Satunya adalah mujahid. Siapa mujahid itu? Ikan. Mujahid. Angel ngomong karo bodoh-bodoh. Sing ana bodoh ning kene edan. Fokus. Jadi kelelawar tidurnya waktu. Jadi jerapah makannya. Jadi jidatnya mana? Jidatnya mana? Jidatnya mana? Jidat di sini. Kembali jidat lempar kene. Mau dagurin lagi ini begini. Mujair itu bukan ikan, itu mujair.
Lagi ada fokus nih tambah itu. Saya tidak mungkin deh. Biar ngaji bareng mangan. Sepakat dulu. Dua-duanya nanti yang terikat makanannya apa pengajiannya? Dan diselesaikan dulu makanannya. Aku bingung boleh fokus malah ketumpah mana. Tidak apa-apa ya, ditunda dulu ya. Kuat orang nanti. Sudah bisa dimulai belum? Halo. Assalamualaikum. Yang kedua, pertama, Yulika ini walaupun dia berbuat maksiat tapi puasa, ditutup lampu itu sama dikecilin supaya nggak ada ketahuan. Karena nanti Allah melaknat 3 golongan. 1, mujahir. Siapa? Orang yang pamer kejahatan. Berbuat maksiat malah diumumkan. Berbuat maksiat malah divideokan, malah di-share. Hati-hati, siksanya tidak hanya di akhirat, di dunia pun ya. Di Indonesia itu ada orang berbuat maksiat malah ngundang wartawan. Wah, waktu itu di hotel saya bersama itu minta tes DNA. Siapa nyebut Lisa aja? Pokoknya makanya saya kasih tahu, jangan sampai kalau sudah berbuat maksiat, apapun boleh berbuat maksiat, tolong setelah maksiat itu Anda tutup, istighfar pada Allah. Betul? Jangan malah pamer. Yang kedua, hebatnya Yulika, kenapa nggak nikmat namanya dalam Al-Quran? Berakhir dengan taubat. Karena di akhir hayat Yulika ini nikah dengan siapa? Yusuf. Setelah suaminya meninggal. Setelah meninggal bukan double, karena Salome. Satu tapi rame. Karena wong itu bojone loro, siji Afrika, siji Cina, anaknya Sebrang. Maka Allah hargai siapapun teman-teman PMI, kalau kamu mau tobat mulia di hadapan Allah. Terserah dosamu seperti apa, dia mungkin dulu ada pagar makan, sekarang di Indonesia ada pagar makan laut. Dikiru. Entah pernah ngambil uang tambang 271 triliun tambang timah yang disandra sama Dewi. Mungkin kamu pernah membakar Sumatera Utara, Sumatera buatkan pernah berbuat jahat, tapi kalau kamu tobat, tobat itu dilakukan dengan 5 cara. Dengan berapa? 5 cara. Saya selesaikan dulu. 1, orang yang akan dapat siksa sebelum di akhirat. 1, mujahir, orang yang pamer. 2, uququl walidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Gak usah nunggu di akhirat, di dunia pun dia akan dapat. Kalau nggak percaya silahkan orang tua Anda antum. Insya Allah baru nanti di akhirat kamu akan merasakan betapa orang yang durhaka orang. Maka kalau hidup Anda tidak beres, kalau hidup Anda nggak beres, setelah hubungan Allah Anda koreksi. Kedua, jangan-jangan kamu pernah menyakiti orang tua.
sekali Anda menyakiti orang tua, Anda mungkin orang tua itu ya Allah malati. Betul-betul tidak hanya di akhirat, di dunia. Orang-orang yang jadi pelacur pasti tidak baik hubungannya dengan orang tua. Maka jarang orang pelacur pamit orang tuanya. Nek prank nek. Kira-kira mau pelacur itu pamit nggak? Kalau pernah jadi pelacur mau enggak? Ketemu ibunya, kuing pengestu bu, mungkin ibu malam ini dapat laris bu ya. Anak-anak yang tawuran itu pamit orang tuanya enggak? Dan Di Pantura baru saja orang tawuran 16 orang masuk rumah sakit semua. Karena apa? Bikin konten tawuran. Pamit orang tuanya enggak? Maka sangat penting hubungan orang tua. Hubungan walidain tidak hanya di akhirat, di dunia pun dia dapat. Maka tolong hari ini kalau hidupnya, keuangannya nggak beres-beres itu semuanya koreksi hubungan dengan orang. Yang ketiga, orang yang buhtan, yaitu lempar itu sembunyi tangan. Dia yang merusak tapi dituduhkan orang lain. Dia yang berbuat salah tapi diakukan orang lain yang salah, padahal yang berbuat dia. Dulu termasuk wal firor anizahbi. Siapa? Kalau perang nggak mau ikut, tapi begitu rampasan dapat langsung ambil pertama kali. Ngaji tekoni telat, mangane double. Ngaji wis ratu tiket tekoni keri dipakai wah seorang jibuk panganan terus panganane double wis ngono malah jibuk kotak infak. Wal filosofis orang yang pengecut, perang gak ikut tapi begitu dapat hadiah dia ngambil pertama kali. Atau buhtan, orang yang lempar batu sembunyi Tangan. dia yang merusak hutan tapi dulu dia padahal dia yang ngambil. Dulu canda-canda juga gitu, kadang-kadang dia yang ketut tapi dituduhkan orang. Sampai di dalam angkot sabis itu untuk kue. Akhirnya itu sing ngentut itu bayar apa aja wes berarti kue. Maka Zulekha tidak disebut di dalam ayat ini karena dia Tobat. Tobat dilakukan dengan 5. 1. At-tobatu al-laum. Pertama, menyadari kesalahan. Tolong ini akhir tahun. Semua orang wal tangdur nafsu ma qaddamat kul wallahu Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa tangdur nafsu ma qaddamat lihat. Setiap orang harus mengisi apa yang sudah disiapkan untuk hari esok, apa yang sudah dikerjakan persiapan untuk hari akhirat. Maka menyadari kesalahan. 2. Menyesali. Pertama apa? Yang kedua menyesali. Maka tanda orang tobat itu menangis. Neraka tidak bisa dipadamkan oleh 7 lautan, tapi bisa dipadamkan oleh orang yang menangis karena dosa-dosanya. Air matanya bisa padam. Maka mulai nanti nggak bisa nangis colok-colok.
Kali berapa? Orang. Mungkin selama ini saya kurang jadi ibu yang baik bagi anak-anak saya. Mungkin saya jadi istri tapi nggak pandai menyenangkan suami, bahkan saya sering menyenangkan suami orang. Gimana itu Rai? Ibu apa? Wajah-wajah pelakor. Tiga, berjanji untuk tidak mengulangi. Itu tadi Menyadari, dua, menyesali, ketiga, tidak berjanji mengulangi. tidak mengulangi. Namanya tobatan nasuha. tobat yang benar-benar, bukan kapok lombok. Sekarang kepedesan, besok ngambil tembok diuneh-uneh jadi kapok ning jaluk men. Tomat saiki tobat, besok Kumat. itu orang PM. Ada dong. Enggak sekarang tapi nanti. Semuanya jadi ya. Tahun depan harus lebih baik. Amin. Yang keempat, banyak Istighfar. Allah tidak akan menghadap teman-teman BMI kalau banyak istighfar. Itu dikasih tanda dulu, bro, tapi nggak pakai Quran ya. Sekarang dibaca surat Al-Anfal ayat 33. Al-Anfal ayat 33. Nanti balik ke satu ayat saja, bisa terangkan sampai sore nanti. Ayat yang Yusuf. Ayat 33. Al-Anfal 33. Ini edan kono. Ya Allah, ini edan kono bodoh, ini budak. Al-Anfal 33 ya dulu. Al-Anfal 33. Sing ngene edan, sing ora bodoh, ini bu. Al-Anfal 33 ya. Ketemu ya. Ngaji ini seneng kan ngaji ini. Lah orang tahu tuh kok. Kok wingi aku teng kene ora nang situ. Saya kira taipun yang pilih lugu ning ngarepan Pak. Nanti buat dia bengak-bengok, ayo ngaji gratis, ayo ngaji gratis ya. Udah ketemu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liya'tiyahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu 'atiyahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul 'azim. Ada dua orang yang dia tidak akan diadab di hari kiamat. Siapa dua orang itu? Dibaca terjemahnya. Ayo, terjemahnya. Ya Bu, Mbak Yanti ngomong ayo makan gaji buta juga. Artinya Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama Nabi Muhammad SAW berada di antara mereka. Dan Kalau Allah kamu tidak akan diadab kalau ada Nabi Muhammad, artinya kamu orang PMI tidak akan diadab kalau ada ajaran Rasulullah. Maka tegakkan ajaran Rasulullah. Kita biasa bersolawat, kita ikut Rasulullah, kita cara makan kita, cara tidur kita, cara bersuami kita, cara mendidik anak sesuai dengan Rasul. Tidak akan diadab. Kamu tidak akan kena adab kalau kita ngikut Rasul. Ngikut itu artinya dia meniru apa yang dilakukan Rasul sebagai suatu. Catat baik-baik.
tidak akan kena azab kalau sesuai ajaran Rasul. Yang kedua, terus dan Allah selama ini memohon putus pasal yang marah sawi. Iya, tahu dah ya. Cicine kita kene bude gagak. Lengkap tenang. Ayo ulang dari awal yuk. Artinya Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama Nabi Muhammad berada di antara mereka. Satu, terus Yang kedua, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampunan. kalau mereka mau memohon Ampunan. maka kitanya Istighfar. kita istighfar bareng-bareng dulu. menghilangkan dosa-dosa kita, karena dosa tidak hanya diampuni tapi kalau bisa dihapus. Amin. Kalau hanya ini nanti masih dituntut karena masih ada berkasnya, tapi kalau dihapus namanya ghafara, itu sudah hilang berkasnya. Kalau hanya dimaafkan, besok udah pensiun masih diusut lagi, jangan-jangan asli enggak, jangan-jangan palsu, jangan-jangan nggak lulus beneran. Nah, itu berarti hanya diampuni tapi dihapus. Maka kita minta bukan sekedar diampuni tapi dikasih maghfirah, dikasih dihapus semua kesalahan kita. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dan yang kelima, mengikutinya dengan amal baik, yaitu adbi sayiat bil hasanah tampuha. Ikutilah perbuatan jelek yang bertahan. Contoh, kalau malam nggak bisa tahajud, usahakan pagi sholat duha. Kalau datangnya telat, tolong infaknya ditambah. Itu namanya menutup kekurangan dengan berbuat. Karena ditinggal diomong lama, maka kalau sampai di rumah kita harus lebih banyak bertemu dengan anak dan suami-suami kita. Jangan bertemu suami kok semua betul. Suami satu, ini suami satu, bojone sampai ini ada. Ini punya suami, ini punya suami, jadi suami kok suami satu buang. Makanya di UGM itu ada peraturan nggak boleh nikah dengan teman, nggak dengan nikah dengan teman sekantor, nggak boleh. Iya baru. Nggak boleh. Kalau nikah ya, kalau nikah kan uangnya. Ya. Kalau kafaroh, namanya kafar, menebus dosa. Kalau kita sudah mengalami kekurangan, ditutup dengan baik. Kalau istri terlambat datang, nanti pulangnya mijitin suami. Suami kok terlambat datang sebelum nambah uang belanja. Makanya istri kalau diajak foto kan ini jual.
Jadi saya ulang dengan cara apa tadi? 5 cara kita bertobat. Ya, itu nomor 5. Maka ke depan orang berbuat salah menjadi lebih baik. Kalau 2025 ini mohon maaf sedekah kita kurang, maka 2026 hilang. Saya ulang, pertama tobat itu dengan menyadari kesalahan. Yang kedua, menyesali. Tanda penyesalan adalah tangisan. Orang nangis itu tanda colok nangis. Yang ketiga, berjanji, namanya tobatan. Yang keempat, banyak. Yang kelima, saya ulang, balik kepada ibadatnya Zulekha. Zulekha berbuat jahat, tapi dia punya rasa malu. Mulai hari ini tolong kuatkan rasa malu kita untuk berbuat maksiat. 2, Zulekha berakhir dengan tobat. Maka kalau Anda punya rasa malu dan mau bertobat, Anda mulia, besok jadi wanita-wanita surga. Amin. Ketika itu Zulekha dihina, dicerca. Maka kembali ke surat Yusuf ayat 31 tadi. Belum selesai, satu ayat aja sampai nanti jam 4 sore. Ini baru salamatan fidi, belum wa'afiatan bil jasad. Ayo. Artinya maka ketika dia istri Al-Aziz mendengar cercaan mereka. Kenapa mendengar cercaan? Karena viral di Facebook, Instagram, di WA group, di YouTube, di mana-mana, Telegram, di mana-mana. Wanita gatel. Budak aja diperkosa. Kayak rane wong lanang liya. Wanita gatel, udah punya suami masih pebinor. Masih pebinor nggak tahu? Nggak tahu. Pelakor? Tahu. Pelakor itu apa? Merebut Pengambil laki orang. Kalau pebinor? Masih jadi pelakor, masih lakor. Kamu udah punya suami diri kok masih ngambil. Maka apa yang dilakukan? Teruskan ayatnya. Teruskan ayatnya. Mohon maaf. Ayatnya atau artinya? Artinya Dia membilang wanita-wanita itu dengan menyediakan tempat duduk bagi mereka. semua wanita diundang, entah dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera, semuanya diundang. Semua wanita diundang. Di mana? Di DSD ya. Setelah diundang terus ayatnya itu. Dia memberikan sebuah pisau kepada setiap wanita. Sebelumnya diundang Dia mengundang wanita itu dan menyediakan tempat duduk. disediakan tempat duduk, suruh duduk, semuanya duduk, semuanya duduk. Sampun duduk. Supaya fokus. Sengaja diundangnya bukan suruh berdiri. Seluruh wanita tadi suruh duduk. Ini adanya jam berapa? Ya? Udah. Ini ada? Enggak? Masih belum? Masih berapa menit? Jam 1 belum. Sekarang jam berapa? 19 menit. Ya? 12.16 sekarang?
diingatkan dulu ada kotak keliling, kurban keliling. Sudah. Ya. Ya. Ini udah. Belum iki wis kok. Ini apa ini? Tadi amanat dari Bagia itu untuk kepentingan dakwah majelis Ya udah kamu bukan sini ya. Iya. Ya. Mau ada serban. Kamu baca ini pesannya apa? Tulisannya apa ini yang diwajib? Iya, tapi ini maksudnya Pak. Udah, ini saya mau terangkan ayat tapi tangguh. Mohon untuk keikhlasannya untuk sorban keliling untuk dakwah majelis Hidayatul Ihsan. Untuk keikhlasannya mohon. Satu selawat ayo, kamu mau pokoknya mungkut berpangan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Ganti. 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 Kalau itu saya selesaikan dulu. Nih biar ganti. Tetap Ustaz. Ya. Tetap Ustaz. Tetap ini. Iya. Tapi tetap kita selesaikan dulu satu ayat ini. Nanti ada isoma, setelah isoma kita lanjutkan ke sesi siang. Tapi jamaahnya dalam ini ya. Ada tambahan dari sesi siang juga ada. Ada yang pulang yang intan nama Ada sesi guru, siang nama jemaahnya murid, ada. pulang selesaikan satu ayat ini baru nanti saya bahas salamatan bidin. Terus yang kedua apa? Afiatan yang diminta sehat apa afiat? Jasadnya. Sehat apa afiat? Afiat. Sehat walafiat. Ada nggak orang sehat tapi nggak afiat? Ada. Karena tidak semua orang sehat itu parah. Yang korupsi itu sehat apa sakit? Sehat, tapi tidak api. Yang nembangi pohon itu kira-kira orang sedang sakit apa sehat? Tapi tidak api. Berikutnya minta tambah ilmu apa? Matematika. Biologi. Yang ketiga minta berkah. Diselesaikan dulu ayatnya biar ini satu ayat tadi diulang. Jadi Yulika diperlukan maka guna selani itu diulang duduk semuanya udah duduk terus dikasih terus Dia memberikan sebuah pisau kepada setiap wanita. pisau itu jamaknya sikin dari kata sakinah. Maka keluarga yang sakinah adalah seperti pisau yang tajam, tidak saling menyakiti. Maka kalau ada suami sering nyakiti istri, berarti itu tanda dia tidak sakinah. Istri yang suka nyakiti suami, berarti keluarga itu tidak sakinah. Anak yang jadi fitnah atas orang tuanya itu tidak sakinah. Nanti sakinah artinya ada 5. Ada berapa? 1 aman, tentram. Kalau orang tidak kerasan di rumah berarti dia tidak sakinah. 2, sakinah artinya dia tidak ada kecurigaan. Maka kalau suami jelas istrinya namanya dia, kok ditulis di situ mama, bebek, yayang, cinta, my love, oke. Tapi kalau jenenge dia atau jenenge Yanti atau jenenge siapa MC-nya siapa? MC-nya siapa namanya? Yanti. Halimah, kok bojomu nulis ini kono mama 1, mama 2, mama 3. Apalagi ditulis wah, debt kolektor, apalagi tukang sayur, tukang segala macam, apalagi namanya Halimah ditulis di situ mak lampir. Walaupun kalau ada suami manggil bebek, jangan terlalu bangga, itu sindiran keras. Bebek itu artinya Anda dianggap beban berat. Bebek. Sakinah berikutnya tidak boleh ada kecurigaan. Sakinah berikutnya Anda tenang. Sakinah berikutnya tidak mengganggu. Maka kalau ada suami ganggu istri orang, istri ganggu suami orang, itu tanda tidak adanya sakinah. Sebagaimana kalau kamu duduk di depan makmum, jadi makmum, maka kamu berdiri dengan sakinah. Jangan ganggu. Jangan mentang-mentang kamu bacaan Qurannya pun bismillah. Alhamdulillah. Padahal jadi maka itu mengganggu. Sakinah berikutnya itu juga tidak boleh saling menyakiti. Maka dikasih pisau. Pisaunya apa tadi? Pisaunya untuk memotong-motong makanan. Untuk motong-motong makanan. Tapi begitu sudah siap untuk motong makanan, ayatnya terus
Dia berkata kepada Yusuf, Maka Yusuf dipanggil. keluarlah. Orang, Yusuf. Kaget, semuanya kaget. Karena yang tadi kamu gak fokus, kok ini kaget. Yusuf. Maka misalnya Yusufnya saya, misalnya. Dan siapa ini gak ada yang cocok? Apa ya Yusuf ya? Brother yoga ya. Yusufnya keluar. Begitu Yusuf keluar, ada 3 yang dilakukan seluruh wanita itu. Wanita itu 3, padahal tadi sudah diunyah kasih tempat duduk, tapi masih ada yang jalan. Padahal dikasih tempat duduk dan dikasih pisau. Pisaunya tajam, buat apa pisau tajam? Motong maka. Setelah siap, Yusuf dipanggil. 3 yang dilakukan apa? Yuk. Dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu. Tampakkanlah dirimu. Begitu Yusuf keluar, maka seluruh wanita pertama apa? Ayo dibaca ayatnya. Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka, karena wanita-wanita itu melihatnya. Mereka sangat terpesona. Satu, terpesona. Semuanya terpesona. Melongo. Ngowek. Ngowek. Seluruh wanita Ini kalau tahu bahasa Arabnya, semuanya diem terkesima. Apa bahasa lainnya? Seluruhnya gelong. Setelah gelong, terus baca. Ketika wanita-wanita itu melihatnya, mereka sangat terpesona dengan tampangannya dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Terus dia tidak sadar melukai tangannya sendiri. Tadi pisaunya apa harusnya? Melukai dirinya. Tapi akhirnya yang betul apa? Dia miris jari-jarinya basah. Ada di sini pernah nggak kurang ganteng sampai potong jarinya berasa? Mungkin ada Tom Cruise, ada Brad Pitt, ada Lino, ada Jackie Chan, ada Tukul Arwana gitu. Begitu potong-potong jari, tidak hanya itu, lanjut. Dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri seraya berkata, Maha sempurna setelah Allah. tadi ngoweh, romo, ngowok, gelomot, terus motong jari. Habis motong jari semuanya mengatakan apa ini? Yuk. Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Ini bukan sembarang Ini benar-benar seorang malaikat. Ini malaikat yang karim, malaikat aja yang mulia. Karim bukan sekedar ganteng tapi mempesona. Setiap orang ketemu pengen selfie, pengen foto, pengen segala macam. Karena apa? Karena tidak semua orang ganteng menarik. Ada nggak orang cantik tapi nggak menarik? Ada nggak orang tidak cantik tapi menarik? Ada yang cantik dan menarik, ada nggak? Ada juga yang tidak cantik dan tidak menarik, ada nggak? Jawab diri yaitu orangnya. Nggak cantik tapi nggak menarik. Ini ganteng dan menarik. Halo. Untuk itulah yang dia senang dengan Yuleka, Yuleka juga senang dengan Yusuf. Ketika mau diperkosa, Yusuf sudah senang. Tapi ketemu ada Burhan. Burhan ini penting. Burhan itu ternyata ada muncul bapaknya Yusuf.
Bapak Yusuf itu bersama Burhan, kita sebut dengan bonding. Apa itu bonding? Tahu nggak bonding? Bonding itu kalau rambutnya keriting itu bonding itu ikatan orang tua kepada anak. Maka semua yang punya orang tua harus punya ikatan.